adik-adik semuanya, ketemu lagi sama kakak, Kak Feli ya. Oke, kalau ketemu kakak pasti kita belajar kimia gitu ya kan. Hari ini kita masuk ke kimia unsur. Ini seperti mau akhir-akhir semester gitu ya. Kimia unsur yang hari ini kita bahas sama kakak, kita bahasnya tentang golongan 2A atau sering juga disebut dengan golongan alkali tanah. Oke, nanti kita belajar ciri-cirinya, kemudian ada beberapa contoh soal yang udah kakak sediakan juga. Langsung aja kita mulai. Kalau katanya golongan 2A, ini ada beberapa unsur. Kalau kakak sering menyingkatnya gitu ya, ada beca mak Charles sering bawa racun. Oke, ada si beryllium, ada magnesium, ada kalsium, strontium, barium, dan radium. Singkatan kakak tadi ya, beca mak Charles sering bawa racun. Kalau kalian udah punya singkatan sendiri, nggak apa-apa gunakan aja. Kalau mau pakai singkatan kakak tadi juga boleh banget. Oke, nah di sini deh Bu yang kita bahas itu semuanya gitu ya, tapi nanti radium tidak ikut. Kenapa Kak? Karena nanti untuk unsur-unsur yang paling bawah ini deh itu biasanya dia unsur radioaktif atau ura kita singkatnya. Nah untuk unsur radioaktif ada lagi bab tersendiri nanti kita bahas dia di akhir lagi gitu ya. Kemudian untuk si beryllium dia nanti termasuk logam yang kurang reaktif, bahkan kadangnya dia bersifat non logam, jadi dia seperti semi logam, kadang logam, kadang juga sifatnya seperti non logam. Nah, jadi yang paling kita bahas nanti adalah magnesium sampai si barium karena dia yang sifatnya tetap logam, gitu ya, nggak tengah-tengah dia. Untuk ciri-ciri golongan 2A, nanti elektron valensi mereka 2, sesuai dengan nomor golongan ya. Golongannya 2, berarti elektron valensinya 2. Kalau elektron valensinya 2, maka dia nanti cenderung melepaskan 2 elektron. Kalau melepas 2 elektron, maka nanti akan membentuk ion 2 positif gitu ya. Kemudian nanti dia reaktif dan dia juga reduktor kuat gitu ya. Kalau dia reduktor berarti dia mereduksi yang lain. Si diri dia yang mengalami oksidasi gitu ya. Tapi kalau misalnya 2A ini deh tuh logamnya dibandingkan dengan logam 1A, maka 2A lebih rendah reaktif dan sifat reduktornya gitu ya. 1A lebih kuat, logam-logam 1A lebih kuat reaktif dan reduktornya dibanding logam-logam 2A gitu ya, kalau mau dibandingkan antara 1A dengan 2A. Kemudian nanti kalau dia kita larutkan dalam air, nanti dia bisa menghasilkan basa kuat dan juga basa lemah. Kalau 1A, logam 1A atau alkali, semuanya nanti basa kuat. Nah, untuk golongan 2A ada yang basa lemah nanti. Reaksinya boleh kakak tuliskan, logamnya biasa wujudnya padat ditambah dengan air, menghasilkan logam dengan hidroksida. Nanti ionnya 2 kali ya, karena dia sudah 2 positif tadi ionnya, LOH 2 kali dan ada menghasilkan gas hidrogen. Jadi ini nanti dalam wujud gas. Kalau misalnya nih kan ada basa kuat tadi ada basa lemah, mau kita bandingkan urutan kekuatan basanya. Ingat aja, nanti dari atas ke bawah kekuatan basanya semakin kuat. Kalau dari atas ke bawah semakin kuat, berarti yang atas paling lemah basanya gitu ya. Maka paling bawah, yang bawah BA aja ya, RA-nya nggak kita masukkan, radium nggak masuk karena tadi dia radioaktif. Maka BaOH 2 kali itu paling kuat basanya, kemudian SrOH 2 kali paling kuat basanya, diikuti Ca, diikuti Mg, dan terakhir si BeOH 2 kali. Nah, karena si BeOH 2 kali ini paling atas, maka dia nanti yang bersifat basa lemah. Sisanya yang lain yang empat-empatnya adalah basa kuat. Nah, nanti kalau untuk golongan 2A itu uniknya dia bisa membentuk garam sulfat. Kalau misalnya ion 2A ini, logam golongan 2A, berikatan dengan ion sulfat. Nah, garamnya ini nanti bisa larut dalam air. Nah, kalau mau kita bandingkan kelarutannya, berkebalikan. Dari atas ke bawah, nanti garam-garamnya itu makin sukar untuk larut atau kelarutannya makin kecil. Makin besar kelarutannya, maka makin mudah larut, gitu ya. Kalau dari atas ke bawah berkurang ya berarti BA paling sukar larut. Dan sini kakak buat urutannya, BeSO4 paling mudah larut karena kelarutannya paling besar, MgSO4 lebih besar, kemudian diikuti CaSO4, SrSO4, dan yang terakhir BaSO4. BaSO4 ini deh saking sukarnya dia larut, maka nanti dia membentuk endapan atau di sini wujudnya solid atau fasanya solid atau padatan. Dia paling sukar larut. Kemudian untuk mengidentifikasi logam 2A ini dalam suatu batuan atau suatu sampel misalnya ya, biasa dilakukan uji nyala atau dibakar gitu ya. Nah, kalau dibakar nanti warna uji nyalanya itu beda-beda. Kalau beryllium dengan magnesium nanti itu putih atau sering juga
ada yang buat colorless gitu ya, tidak berwarna. Kalsium nanti merah jingga, agak ke orange-nan. Kemudian strontium nanti merah bata, lebih gelap. Kemudian barium nanti warna hijau uji nyalanya. Nah, nanti untuk logam golongan 2A ini Dekku ada namanya air sada. Air sada ini apa Kak? Air sada ini adalah air yang sudah tercemar gitu ya, oleh ion Ca2 positif dan Mg2 positif. Jadi kalau ada ion mengandung Ca dengan Mg nanti namanya air sada. Memangnya kenapa air sada ini Kak? Efeknya apa? Dampaknya apa? Adanya air sada ini Dekku nanti dia menyebabkan yang pertama ada plak pada pipa airnya. Gitu ya. Jadi kalau air di rumah kita misalnya air sada, jadi pipa air di rumah kita itu nanti ada plak-plaknya gitu ya. Itu kan nanti merugikan kita ya. Kemudian yang kedua, nanti sabun dibuatnya jadi sukar berbuih. Tapi hanya sabun ya, kalau deterjen tidak dipengaruhi. Hanya sabun yang berbuih. Jadi kalau misalnya kita mandi nih pakai air sada, udah sabunan, tapi nggak berbusa-busa atau nggak berbuih. Kenapa? Ya bisa jadi si air kita air sada atau sabun kita yang nggak bersih gitu ya. Tapi biasanya itu air sada gitu ya. Tapi kalau deterjen tetap berbuih kok, nggak dipengaruhi oleh si air sada. Nah, air sada ini dibagi dua, ada sada sementara dan sada tetap. Sada sementara ini Dekku, kalau ion Mg dan Ca-nya ini berikatan dengan ion bikarbonat atau HCO3-. Nanti garamnya bisa jadi MgHCO3 dua kali atau CaHCO3 dua kali. Ini garam-garam bikarbonat namanya. Nah, untuk menghilangkan air sada sementara ini cukup kita lakukan pemanasan aja atau dididihkan aja pun bisa. Kemudian untuk sada tetap atau sada permanen, ini ion Mg dan Ca-nya berikatan dengan ion-ion dari asam kuat. Ada SO3-, SO42-, dan lain-lain. Bisa juga Cl-, banyak ya. Nah, untuk sada tetap ini, dia nggak cukup hanya dipanaskan. Untuk menghilangkan air sada tetap ini perlu penambahan Na2CO3. Gitu dia. Nah, di sini ada Kak sediakan contoh soal. Yang pertama kita bahas saja ya. Jika larutan K2SO4 ditambahkan tetes demi tetes ke dalam larutan yang mengandung ion-ion golongan 2A atau si alkali tanah tadi ya. Kemudian yang ditanyanya adalah maka ion yang mengendap paling awal. Mengendap dengan larut itu berbanding terbalik ya Diku ya. Kalau mudah dia mengendap, maka sukar dia larut. Kalau mudah dia larut, maka sukar dia mengendap. Dia kan mintanya yang mengendap paling awal, berarti yang paling cepat mengendap. Yang paling cepat mengendap berarti yang paling sukar larut. Yang paling sukar larut di sini tadi siapa? BA, karena kelarutannya paling kecil gitu kan. Udah, berarti jawabannya si BA paling mudah mengendap atau paling awal nanti dia mengendap. Yang terakhir di sini ada kakak kasih soal ya. Hidroksida berikut yang sifat basanya paling kuat, gampang. Kalau hanya sifat basa yang paling kuat, ingat aja ya dari bawah ke atas nanti sifat basanya paling kuat atau makin kuat. Sama untuk golongan 1A juga ya di pelajaran sebelumnya ya. Dari atas ke bawah juga semakin kuat. Ya udah, berarti yang paling kuat siapa? Yang paling kuat ada si BAK. Ya udah, berarti si BA OH 2 kali lah yang paling. Oke, itu dia pelajaran kita hari ini. Semoga adik-adik semua dapat paham. Boleh diulang-ulang lagi. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.